Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Pak Imam dan teman-teman semuanya. Kami dari Grup 4 Sosial Marketing beranggotakan saya sendiri, Abdullah Adel Muzikri, Mbak Diana, Mbak Anissa, Mbak Tasya, dan Mas Yoga. Grup kami akan membahas terkait dengan chapter 3 di buku Social Marketing in Action dengan judul Chapter Research and Evaluation in Social Marketing. Ya, secara overview, chapter ini nanti akan membahas terkait dengan riset di social marketing programs, karena riset ini adalah hal yang krusial ya untuk mengukur kesuksesan dari social marketing program, sehingga penting bagi social marketer untuk tahu bagaimana sih riset yang baik digunakan atau baik dilaksanakan di social marketing program. Kemudian ada tiga tipe riset yang digunakan di social marketing, yaitu formative research, proses riset, dan outcome evaluation, yang nanti akan dibahas lebih lanjut di subbab selanjutnya. Kemudian, dikarenakan waktu dan juga waktu dan juga uang yang digunakan di social marketing effort ini biasanya terbatas, oleh karenanya penting untuk memprioritaskan social research effort berdasarkan dari specific questions dan juga objektif dari programnya. Nah, ini juga nanti akan banyak dibahas di subbab-subbab selanjutnya. Nah, sebagai pendahuluan, riset ini menjadi penting gitu ya di berbagai stage dari social marketing program. Jadi riset itu bisa dilakukan sebelum program berlangsung, selama program berlangsung, ataupun setelah program berlangsung. Nah, sebelum program, tujuan dilakukannya riset adalah untuk pertama untuk mengetahui ya, kira-kira orang itu sedang melakukan apa. Kemudian untuk mengetahui juga kenapa mereka melakukan hal tersebut, kenapa mereka melakukan perilaku tersebut. Kemudian juga eh, perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana sih eh, behavior yang mereka inginkan, bagaimana sih behavior yang dianggap baik gitu ya oleh orang-orang. Kemudian juga perlu dilakukan untuk mengetahui apakah mereka ada keinginan untuk mengubah apa yang sudah mereka kerjakan selama ini gitu ya. Nah, sebelum program ini, riset yang dilakukan itu disebut juga dengan formative research. Kemudian, selama program social marketing dijalankan, kita juga bisa melakukan riset gitu ya. Penting juga untuk dilakukan riset. Em, Tujuan dilakukan riset selama program berlangsung adalah yang pertama untuk mengetahui ya, seberapa baik atau seberapa efektifkah effort yang sudah kita jalankan. Kemudian juga untuk mengetahui pendapat orang-orang tentang apa yang sudah kita jalankan, tentang social marketing intervention yang sudah dijalankan. Nah, selama program berlangsung ini, riset yang dijalankan disebut juga dengan proses riset. Kemudian, after program atau setelah program marketing dijalankan, kita bisa melakukan riset juga. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektif intervention dari social marketing program yang sudah dijalankan, kemudian juga untuk mengevaluasi di bagian mana sih dari social marketing program yang sudah dijalankan itu berhasil dan di bagian mana yang masih belum berhasil, seperti itu. Nah, secara keseluruhan, setelah social marketing program dijalankan, kita juga bisa mengevaluasi gitu ya secara keseluruhan social marketing strategi yang sudah dijalankan untuk em, dijadikan panduan gitu ya untuk program-program selanjutnya atau untuk program-program di masa yang akan mendatang. Nah, praktik mengevaluasi social marketing strategi ini disebut juga dengan benchmarking. Nah, nanti di bagian selanjutnya akan lebih dibahas lebih detail terkait dengan formative research, proses riset, evaluation research, dan juga benchmarking. Kemudian, mengacu kepada social marketing teoris, ada dua
karakteristik dari social marketing. Yang pertama adalah social marketing itu mempunyai customer focus. Jadi, customer-nya tidak, tidak secara sporadis seperti itu ya, ada fokus customer yang ditargetkan dari si social marketing, program. Kemudian social marketing ini juga mem-provide something of value, menawarkan atau memberikan value kepada orang-orang gitu ya. Jadi, mmm, ada value yang ditawarkan gitu ya kepada orang-orang. Nah, untuk mencapai kedua tujuan ini, maka penting bagi social marketer untuk memahami target audiensnya seperti apa. Jadi, karena tadi social marketing ini punya customer fokusnya ini juga kita harus paham gitu ya, audiensnya seperti apa. Nah, untuk mengetahui, mmm, atau untuk memahami target audiensnya ini, kita bisa, mmm, melakukan riset ya tadi sebelum program dilaksanakan, dengan menanyakan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Seperti yang pertama, kita bisa mengobservasi apa sih yang orang-orang saat ini sedang lakukan, gitu ya. Kemudian kita juga bisa, melihat atau menanyakan kenapa sih mereka melakukan hal tersebut. Kemudian juga kita bisa, mengobservasi lebih lanjut, apa sih kira-kira yang memotivasi orang untuk, berperilaku berbeda dari apa yang saat ini mereka sedang jalankan. Kemudian, kita juga bisa, eee, mengevaluasi atau mengobservasi gitu ya, kira-kira reaksi mereka ketika kita jalankan strategi sosial marketing, itu akan seperti apa. Dan kemudian juga, kita perlu tahu apa yang akan orang lakukan ketika kita sudah, menjalankan sosial marketing. Nah, ini penting, pertanyaan-pertanyaan ini, ditanyakan dan diobservasi gitu ya, untuk lebih memahami audiens target yang, akan kita tuju atau kita sasar. Nah, seperti yang kita tahu juga, ada sangat banyak ya riset method yang ada dan bisa kita gunakan ya untuk mengevaluasi social marketing effort. Jadi jika dilihat dari, eee, kapan risetnya itu dilaksanakan, bisa dibagi menjadi diagnostic research dan evaluation research. Nah, kalau diagnostic research ini dilaksanakan di awal gitu ya, untuk mengidentifikasi problems dan juga causes. Jadi untuk mengidentifikasi masalah dan juga penyebab gitu. Seperti apa sih masalah yang terjadi di masyarakat saat ini, kemudian apa sih penyebabnya kalau orang-orang melakukan apa yang mereka, eee, anggap wajar saat ini, seperti itu. Nah, kemudian, jika, risetnya dilakukan di akhir gitu ya, itu disebut dengan evaluation research. Ini bertujuan untuk menginvestigasi atau untuk melihat keefektifan dari social marketing effort yang sudah dijalankan. Kemudian, jika dilihat dari data yang digunakan, itu bisa digunakan primary data atau secondary data. Nah, primary data ini adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari, suatu problem tertentu atau dari klien tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Kemudian jika dilihat, juga dari data ada secondary data. Nah, secondary data ini adalah penggunaan primary data dari, suatu problem tertentu, tapi untuk tujuan yang berbeda, gitu. Jadi, misalkan ya, di primary data adalah tinggi badan dari anak-anak di Depok, gitu. Nah, secondary data ini bisa menggunakan, data dari tinggi badan anak-anak di Depok, tapi untuk tujuan lain. Misalkan kalau tadi tujuannya adalah untuk mengetahui tinggi rata-rata anak-anak di Depok, mungkin di secondary data ini tujuannya adalah untuk mengetahui, eee, tingkat gizi atau, dari anak-anak di Depok gitu. Jadi menggunakan data dari problem lain untuk tujuan yang berbeda.
Kemudian ada qualitative research dan quantitative research. Nah, ini adalah berdasarkan dari data yang digunakan, dari jenis data yang digunakan. Jika qualitative research, data yang digunakan adalah berbasis words atau kata-kata. Nah, biasanya data dari qualitative research ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara atau berdialog langsung gitu ya dengan orang-orang, dengan ngobrol langsung dengan orang-orang. Kalau quantitative research adalah riset yang menggunakan data berbasis angka. Jadi, datanya ini didapatkan dari menghitung sesuatu yang terjadi di environment atau di lingkungan, mengukur sesuatu yang ada di lingkungan, ataupun dengan melaksanakan survei. Jadi, survei dengan uh, menanyakan beberapa pertanyaan dan dijawab menggunakan skala tertentu gitu ya. Nah, jadi data yang dikumpulkan nanti akan berupa angka dan pengolahannya juga akan berbasis data, berbasis angka. Ya, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai formative research yang akan dijelaskan oleh Mas Yoga. Oke, terima kasih Mas Zikri. Untuk Kak Anissa boleh tolong slide share. Oh, baik. Oke, baik. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Zikri yang telah menjelaskan tentang introductions dari pembahasan kali ini yaitu Research and Evaluation in Social Marketing. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang formative research yang dimana tadi udah jelasin Zikri juga formative research ini dilakukan di saat pada tahapan before program in marketing research, social marketing research gitu. Nah, lantas apa sih definisi dari formative research? Definisinya itu sendiri pun dapat kita ketahui as a diagnostic and undertaken before the social marketing effort is developed. Nah, sehingga dapat dikatakan sebagai upaya pencarian informasi dan fakta menggunakan metode ilmiah atau penelitian yang dilakukan sebelum mulai dari program social marketing research kita. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya? Mungkin kita bisa bedah dari tujuan dari formative research tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu sebenarnya untuk mendapatkan wawasan tentang tingkat pengetahuan, motivasi, dan peluang untuk perubahan perilaku. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana audiens memahami topik tertentu, apa yang mendorong mereka untuk bertindak, dan apa ada peluang atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mereka untuk mengubah perilaku mereka. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor ini, kita dapat merancang strategi pemasaran sosial atau social marketing yang lebih terarah dan efektif untuk mendorong perubahan perilaku yang diinginkan. Jadi, hal ini dilakukan sebelum kita melakukan eksekusi dari social marketing strategi kita, gitu. Next, please. Untuk lebih kita memahami tentang formative research, mungkin kita bisa ngambil example dulu, studi kasus. Nah, studi kasus ini uh, dapat kita ketahui bahwa salah satu contohnya adalah gimana kita mau membuat sebuah social marketing research tentang pentingnya menggunakan babysit gitu. Nah, dapat kita ketahui juga bahwa beberapa negara ini mewajibkan anak-anak duduk di tempat duduk yang aman saat berada di dalam mobil gitu. Nah, di saat kita melakukan penelitian formatif, tentu kita mengidentifikasi akar permasalahan dan muncul beberapa akar permasalahan. Mungkin yang bisa terjadi. Yang pertama, gitu, apakah orang tua mengetahui undang-undang terkait pengaturan babysit ini, gitu. Yang kedua, apakah mereka saat ini memiliki uh, babysit atau kursi anak tersebut, gitu. Nah, yang ketiga, apakah mereka saat ini menggunakan kursi anak yang mereka miliki
Dan yang keempat, bagi mereka yang tidak memiliki kursi anak, jika mereka termotivasi untuk membeli apakah mereka termotivasi untuk membeli kursi tersebut? Nah, dari hal-hal inilah kita bisa mengidentifikasi akar permasalahan agar kita bisa memilih metode atau pelaksanaan yang tepat dalam sosial marketing kita gitu. Nah, kalau misalkan jika hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa orang tua tidak sadar akan hukum, namun ingin mengambil tindakan perlindungan untuk melindungi anak-anak mereka seperti membeli babysit, maka pendekatan pendidikan dapat diambil. Upaya pemasaran sosial dapat dipusatkan pada penyediaan informasi tentang undang-undang babysit tersebut dan peningkatan keselamatan yang ditawarkan oleh babysit tersebut gitu. Nah, namun juga jika orang tua mengetahui undang-undang ini dan yakin bahwa kursi tersebut akan melindungi anak-anak mereka, namun merasa kursi tersebut terlalu mahal, maka mencari cara untuk mengurangi biaya kursi bagi orang tua tersebut akan menjadi strategi yang ideal. Nah, yang selanjutnya, jika orang tua mengetahui, bersedia dan menganggap harga dapat diterima, namun merasa kursi tersebut sulit digunakan, maka upaya pemasaran sosial mungkin harus fokus pada mendesain ulang kursi tersebut agar lebih mudah digunakan gitu. Nah, dalam kasus ini, penelitian formatif atau formative research penting untuk mempelajari cara mengatasi masalah. Jika upaya pemasaran sosial mengasumsikan bahwa masalahnya adalah kurangnya pengetahuan, eh, maka upaya pendidikan dapat berhasil pada situasi pertama gitu, namun tidak pada situasi lainnya. Inilah sebabnya mengapa penelitian formatif pada dasarnya penting bagi pemasar sosial, sosial marketing, dan upaya pemasaran sosial gitu. Adanya, contoh, oke. Nah, di slide selanjutnya kita bakal membahas contoh yang lain, yaitu tentang obesitas, yang dimana obesitas ini menjadi suatu concern juga di seluruh dunia, bahkan banyak dari produk-produk kesehatan itu menggunakan marketing sosial uh, untuk menghadapi isu obesitas gitu. Nah, kalau di sini setelah kita dapat ketahui juga bahwa beberapa upaya kesehatan berasumsi bahwa masyarakat tidak mengetahui apa itu berat badan yang sehat, manfaat menjaga berat badan yang sehat, atau alasan seseorang mengalami kenaikan berat badan. Nah, oleh karena itu, intervensi yang dilakukan adalah intervensi yang dilakukan adalah seringkali berfokus pada mendidik masyarakat tentang faktor-faktor tersebut. Tapi setelah kita melakukan formative research, findings yang kita temukan adalah banyak upaya yang dimulai dengan penelitian formatif menemukan bahwa orang-orang mengetahui apa itu berat badan yang sehat dan ingin mempertahankan berat badan yang sehat. Namun, mereka tetap mengalami kelebihan berat badan atau penambahan berat badan meskipun mereka memiliki pengetahuan dan motivasi gitu. Nah, sehingga solusi yang bisa kita tawarkan setelah melakukan formative research ini adalah uh, memban, uh, mema- intervensi harus fokus pada penyedia akses yang lebih mudah terhadap makanan sehat yang enak, murah, dan nyaman. Sehingga dapat kita pahami bahwa penelitian formatif dapat membantu social marketers memahami apa yang dibutuhkan audiens target agar dapat mengonsumsi makanan yang lebih sehat. Gitu. Next, please. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas bagaimana sih ngelakuin metode-metode apa aja sih yang bisa kita lakukan dalam formative research gitu. Nah, penelitian formatif dapat dilakukan melalui berbagai metode. Seperti yang pertama, secondary research. Kedua, qualitative interview. Ketiga, focus group discussion. Keempat, survei. Nah, pilihan metode ini tergantung pada pengetahuan yang sudah ada tentang topik dan populasi serta tingkat ketelitian yang diperlukan. Jika penelitian sekunder atau secondary research seringkali menjadi langkah pertama memberikan wawasan tentang apa yang sudah diketahui tentang topik atau target audiens. Nah, penelitian kualitatif melibatkan interaksi langsung dengan individu atau kelompok kecil untuk memahami perspektif mereka. Kuesioner umumnya digunakan atau survei umumnya digunakan untuk mengukur prevalensi sikap atau perilaku dan mengidentifikasi pasar target atau target pasar gitu. Nah, pada umumnya juga memulai dengan penelitian kualitatif skala kecil memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan tentang pengetahuan dan sikap yang sudah ada sebelum melanjutkan
untuk memahami seberapa umum atau tersebarnya populasi. Jadi, dalam formative research ini biasanya kita melakukan penelitian secondary research dulu. Untuk dari data-data yang udah ada, coba kita pelajarin dan kita kembangkan untuk mendapatkan strategi yang lebih baik. Dan selain itu bisa kita lanjutkan ke dalam qualitative interview for FGD atau survei. Oke, next please. Nah, selanjutnya formative research apply. Penelitian formatif seringkali menjadi pondasi penting dalam pemasaran komersial karena tidak hanya membantu memahami audiens, tetapi juga menguji konsep promosi kreatif. Konsep pengujian juga dapat diterapkan dalam pemasaran sosial atau social marketing, bukan hanya untuk mempromosikan ide, tetapi juga gagasan pemasaran yang lebih luas. Nah, aspek kritis dari pemasaran sosial yang berpusat pada konsumen adalah memahami apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh orang-orang, serta apa yang mereka ingin lakukan. Mungkin lebih baik untuk memandang pemasaran sosial bukan sebagai upaya untuk memberitahu orang sesuatu, tetapi sebagai upaya untuk membantu mengatasi hambatan mereka yang hadapi dalam mencoba melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi dapat digarisbawahin di sini adalah upaya untuk membantu mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam mencoba melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan gitu, dengan berfokus terhadap uh, understanding what people think, feel, and do, and what they want to do gitu. Nah, salah satu contohnya yang dilakukan applied dari formative research ini yang dilakukan oleh Vivo gitu. Salah satu brand yang memiliki produk kondom gitu. Dapat kita ketahuin orang-orang itu biasanya malu membeli kondom di apotik ataupun di Indomaret atau Alfamart. Oleh karena itu, Vivo melakukan formative research untuk mencari tahu lebih dalam agar mereka bisa menggunakan pemasaran sosial yang tepat gitu, di mana mereka dengan hasil mereka membuat sebuah vending machine yang diletakkan di dalam apartemen, penginapan, atau di tempat hiburan-hiburan, bar-bar dan lain-lain untuk mendapatkan produk-produk mereka gitu. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan disampaikan dari teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yoga dan Mas Zikri sebelumnya. Saya melanjutkan mengenai proses evaluations. Jadi, langkah berikutnya itu setelah formative evaluation tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Yoga, adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi dari progres program social campaign atau marketing kita. Karena hal ini bisa menjadi cara kita untuk mengukur atau mengetahui impact dari efektivitas dari hal yang sudah kita lakukan. Serta hal ini juga seperti yang tadi Mas Zikri udah sampaikan bertujuan untuk panduan campaign-campaign atau social marketing kita di kemudian hari. Seperti itu. Next slide please. Nah, setelah penelitian formatif telah memberikan kita informasi atau suatu strategi yang mana sedang diimplementasikan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi kemajuan atau progres dari program tersebut. Intinya untuk memudahkan di sini kalau formative evaluations itu then before the program, kemudian kalau untuk proses evaluation itu dan during the program seperti itu. Jadi proses evaluasi ini mencakup pemeriksaan current awareness dan juga knowledge yang muncul dari upaya yang dilakukan di pemasaran sosial yang sedang berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga mengecek apakah minat orang terhadap topik tertentu atau interest-nya seperti apa, lalu menilai motivasi mereka untuk melakukan apa yang sudah diadvokasikan atau sudah dilakukan di campaign tersebut. Juga memahami bagaimana peluang yang mereka rasakan atau orang rasakan ketika campaign itu hadir, adakah motivasi untuk melakukan perilaku yang ada di campaign tersebut. Next slide please. Kemudian scope of process evaluation ini ada beberapa hal aspek yang bisa kita explore. Di sini ada awareness levels, yaitu menilai sejauh mana masyarakat tahu tentang campaign social marketing yang sedang berlangsung. Contohnya misalnya dalam campaign untuk berhenti merokok, evaluasi prosesnya dapat menilai
seberapa banyak orang menyadari bahaya dari merokok itu. Kemudian untuk knowledge level, di sini menilai pengetahuan yang didapatkan masyarakat melalui upaya yang sedang berlangsung. Contohnya, misalnya kita melakukan campaign untuk nutrisi atau gizi gitu ya. Nilai yang bisa kita dapatkan dalam evaluasinya ini apakah orang-orang bisa mendapatkan pengetahuan tentang pola makan seimbang dan juga kebiasaan makan sehat. Kemudian interest in the topic di sini mengukur sejauh mana minat yang dihasilkan di kalangan masyarakat. Contohnya, misalnya kita campaign terkait lingkungan gitu. Dari hasil evaluasinya, apakah bisa mengukur minat masyarakat terhadap praktik daur ulang dan lain-lain yang kaitannya dengan lingkungan. Kemudian motivasi untuk terlibat gitu ya, motivation to engage. Di sini gimana cara motivasi itu bisa mendorong individu untuk mengadopsi perilaku yang diadvokasikan atau yang ada dalam campaign tersebut. Contohnya dalam promosi aktivitas fisik gitu ya. Mengevaluasi apa yang memotivasi orang untuk memasukkan olahraga ke dalam rutinitas sehari-hari. Jadi misalkan kita campaign terkait pentingnya olahraga gitu ya untuk kesehatan. Nah, apakah campaign yang kita lakukan hasil evaluasinya itu bisa nggak memotivasi orang untuk tergerak menambahkan kegiatan olahraga dalam rutinitas sehari-harinya. Seperti itu. Kemudian perceive opportunities for behavior change, peluang yang dirasakan untuk melakukan perubahan perilaku. Kita mengeksplor bagaimana peluang yang dirasakan oleh individu itu untuk terlibat dalam perilaku yang diinginkan. Contohnya, misalnya kita campaign mengenai konservasi air gitu ya, dapat menilai apakah masyarakat itu melihat peluang untuk mengurangi penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya buang air, maksudnya menggunakan air berlebihan gitu ya. Kemudian current behavior di sini meneliti bagaimana perilaku existing dari kelompok targetnya. Contohnya misalnya campaign penggunaan sabuk pengaman. Nah, kita bisa evaluasi tuh percentage orang yang saat ini menggunakan sabuk pengaman dan enggak. Ataupun faktor-faktor lainnya ya yang mungkin relevan dengan campaign-campaign-nya. Ini tentu bisa jadi pertimbangan, faktor tambahan yang krusial untuk menentukan apakah program itu sukses atau enggak. Misalnya contohnya di sini kan tadi nggak dibahas tentang misalnya campaign terkait kesehatan mental. Evaluasi yang dilakukan nanti prosesnya dapat mencakup bagaimana stigma tersebut apakah menurun ataupun kemauan untuk mencari bantuan dari orang-orang yang sakit kesehatan mental tersebut. Seperti itu. Next slide, please. Nah, kemudian kita masuk ke proses evaluations. Itu juga mengenai measuring awareness and knowledge. Nah, itu ada beberapa metode. Yang pertama, oke, sebelumnya dalam pemasaran sosial ini sendiri gitu ya, pengukuran dari awareness dan knowledge itu jadi penting untuk mengevaluasi efektivitas dari campaign yang dilakukan. Tadi udah di-mention juga sama Mas Zikri, di-mention juga sama Mas Yoga. Jadi kita perlu tahu awareness-nya seperti apa untuk kita juga bisa paham sejauh mana audiens atau target kita ini bisa akrab ataupun ingat pesan-pesan yang udah disampaikan oleh campaign tersebut. Kemudian kalau untuk knowledge, itu untuk nilai sejauh mana sih pemahaman tentang perilaku atau isu yang diadvokasikan gitu. Jangan sampai kita bikin campaign tapi orang tuh nggak paham maksudnya, kemudian nggak dapet inti dari campaign-nya, seperti itu. Nah, metode untuk pengukurannya di sini pertama kita bisa melakukan survei dan juga kuesioner ya, kita bikin kuesioner. Di sini kita bisa menggunakan survei untuk langsung bertanya kepada audiens target tentang awareness dan juga pengetahuan mengenai topik dari campaign tersebut. Misalnya contohnya adalah survei itu bisa mencakup pertanyaan seperti, apakah Anda pernah mendengar tentang campaign ini? Kemudian, dapatkah Anda mengidentifikasi pesan dari campaign tersebut? Seperti itu dan lain-lain gitu ya. Next slide please. Kemudian setelah melakukan survei, kita juga bisa melakukan metode pengukurannya dengan tracking social media analytics. Di sini kita bisa memantau metrik keterlibatan media sosial untuk mengukur reach dan juga impact dari campaign yang dilakukan. Contohnya, ketika memang kita upload campaign di sosial media, kita lihat seberapa banyak shares-nya, kemudian like-nya, komennya terkait konten yang sudah kita posting tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, focus group discussion.
Di sini melakukan diskusi kelompok gitu ya, untuk kita bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi tentang awareness dan juga pemahaman dari audiens. Contohnya, kita bisa melibatkan nih peserta dalam diskusi tersebut tentang persepsinya mereka dan juga pemahaman mereka mengenai campaign yang sudah dilakukan. Jadi bisa juga dilakukan kombinasi ya, kemudian kita sudah melakukan survei, kemudian kita sudah melakukan focus group discussion dan lain-lain. Tapi balik lagi, tadi juga sudah di-mention di awal ya, jadi kalau misalkan social marketing ini juga kita perlu mempertimbangkan terkait budgeting gitu. Next slide please. Selanjutnya terkait application in social marketing. Jadi tadi juga udah ada sampelnya sebelumnya oleh Mas Yoga terkait terkait formatif. Di sini juga ada sampelnya untuk evaluation the effectiveness of parenting class. Jadi kita ambil sampelnya mengenai evaluasi dan efektivitas parenting class. Nah, key indikatornya di sini ada 3, ada enrollment levels, kemudian ada attendance rate dan juga feedback. Ini contohnya ya, sebuah organisasi melakukan launch social media marketing campaign untuk mempromosikan dari parenting class ini. Indikator pertama yaitu enrollment levels. Di sini akan melibatkan pelacakan bagaimana pendaftar gitu ya untuk mengukur daya tarik program atau efektivitas upaya dari promosi yang sudah dilakukan. Sebagai contoh di sini, peningkatan pendaftaran mungkin bisa menunjukkan respon positif terhadap campaign yang sudah dilakukan. Sedangkan kalau misalnya pendaftarnya itu rendah atau sedikit, mungkin bisa menandakan perlunya penyesuaian dalam promosinya ataupun misalnya promosinya kurang berhasil. Nah, di sini kita melakukan evaluasi, berarti pendaftaran bisa jadi gitu ya, misalnya positif bisa meningkat sebesar 30% karena sudah melakukan promosi yang ditargetkan di sekolah-sekolah lokal dan juga pusat-pusat komunitas. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, kemudian kita bikin parenting class lagi, kita jadi tahu gitu dan kita sudah melakukan targeting yang lebih sesuai supaya pendaftarnya bisa meningkat, seperti itu. Yang kedua, setelah tadi enrollment levels, yaitu attendance rates atau tingkat kehadiran. Nah, di sini bisa memberikan kita informasi tentang kepuasan orang terhadap format ataupun konten kelas yang sudah diberikan nih, karena tadi konteksnya parenting class ya. Nah, tingkat kehadiran tinggi ini mungkin bisa menandakan programnya ini bisa diterima dengan baik. Sedangkan kalau tingkat kehadirannya rendah, itu juga bisa menjadi sinyal bahwa perlunya ada perbaikan di kelas tersebut. Nah, contohnya di sini misalnya organisasi mencatat bahwa adanya penurunan kehadiran setelah beberapa sesi pertama, kemudian melakukan evaluasi proses gitu ya. Hasil dari evaluasi proses ini mengungkapkan bahwa waktu kelas itu terlalu berselisih dengan jam kerja orang tua, sehingga kalaupun kita mau lakukan parenting class lagi, perlu adanya penyesuaian jadwal untuk menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kehadiran, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada partisipan feedback. Di sini ya dilakukan pengumpulan feedback gitu ya dari peserta tentang apa yang mereka ingat dari kelas yang tadi sudah dilakukan gitu. Hal ini fungsinya sebagai alat evaluasi dan yang sederhana tapi juga bisa efektif. Contohnya tadi ya, jadi melalui survei pasca sesi tadi, peserta itu bisa membagikan atau bisa menuliskan bahwa yang mereka paling ingat atau tips dalam kelas itu apa. Misalnya tips praktis untuk mengasuh anak yang dibahas dalam kelas. Sehingga feedback ini bisa membimbing penyelenggara untuk bisa menekankan panduan praktis dalam sesi berikutnya. Seperti itu. Next slide please. Nah, kemudian ketersediaan sorry. Oke, di sini consideration in social marketing process, di sini ada pertama bagaimana ketersediaan produk dalam campaign kesehatan gitu ya. Dalam campaign yang mempromosikan produk kesehatan gitu ya. Misalnya di suatu daerah atau biasanya di negara berkembang, kelambu nyamuk itu sangat penting untuk lingkungan gitu ya, karena banyak nyamuk dan lain-lain. Sehingga produk kelambu nyamuk ini penting untuk kita pantau ketersediaan produknya, karena itu penting tadi ya. Nah, upaya ini untuk meningkatkan awareness ke orang-orang bahwa si net itu atau kelambu itu penting dan lain-lain,
akan sia-sia jika memang kelambunya itu nggak ada ataupun ternyata persediaan produknya itu tinggi gitu. Jadi walaupun kita udah bikin campaign besar-besaran, tapi ternyata produknya nihil, nggak ada di pasaran atau sedikit, itu jadi sia-sia. Seperti itu. Kemudian yang kedua, measuring consumer interest and demand. Jadi kita mengukur bagaimana minat dan juga permintaan konsumen. Kurang lebih mirip-mirip kayak tadi ya. Jadi menilai minat dan permintaan konsumen itu penting, terutama kita untuk meningkatkan produk dari untuk produk ketersediaan, terutama di kesehatan ya kalau konteksnya ini. Jadi contohnya tadi ya, sebuah campaign untuk mendorong penggunaan kelambu nyamuk itu nggak hanya fokus pada kesadaran, tapi juga memantau apakah produk tersebut dapat diakses dan juga terjangkau. Poin 1 dan 2 ini mirip-mirip. Dan yang ketiga, bagaimana impact on behavior and attitude, jadi dampak pada perilaku dan sikap. Pertimbangan dalam campaign ini juga berpengaruh ya untuk perilaku dan juga sikap. Contohnya, sebuah campaign yang mengatasi penggunaan narkoba, anak-anak nggak hanya harus mengukur kesadarannya, tapi juga menilai apakah terjadi pergeseran positif dalam sikap dan juga perilaku dari waktu ke waktu. Karena kalaupun ternyata campaign yang nggak berhasil dan lain-lain, kita perlu tuh evaluasi. Kalaupun perilakunya nggak berubah, sikapnya nggak berubah, kita perlu terus evaluasi, jangan sampai kita lakukan campaign yang sama berulang-ulang karena nggak ada impact-nya. Seperti itu. Next slide, please. Ya, jadi ini salah satu contoh ya, campaign-campaign digital yang ada di Indonesia. Ini poster-poster digitalnya, di sini ada terkait diare, kemudian ada himbauan untuk stop penggunaan plastik dan juga untuk seleksi sebelum berbagi gitu ya. Jadi untuk informasi-informasi itu jangan sampai disebarluaskan tanpa kita cross-check terlebih dahulu. Nah, 3 campaign ini gitu ya, itu punya evaluasinya masing-masing pastinya. Bisa jadi kalau misalkan ini dilakukan di online, kita lihat tadi share-nya, kemudian tingkat viralnya, komennya, likes-nya, apakah sudah cukup untuk bisa memberikan impact ke orang lain. Jika enggak, berarti kita perlu lakukan evaluasi. Apa nih yang salah? Apakah posdiknya yang salah? Apakah sosial media yang kita gunakan salah? Ataukah metode yang kita lakukan salah? Kalaupun ternyata itu dilakukan di offline, kita bisa lihat impact-nya seperti apa. Apakah tingkat anak kecil yang terkena diare itu berkurang ataupun masih sama, atau hal yang sama juga terkait plastik, apakah ini kita lakukan offline, apakah penggunaan plastik di wilayah tersebut berkurang, ataupun malah tetap sama gitu ya. Intinya baik online ataupun offline kita harus lakukan evaluasi supaya ketika kita melakukan campaign lanjutan, hal atau kesalahan serupa nggak terjadi berulang kali, seperti itu. Sehingga akan ada impact-nya lebih jauh lagi. Seperti itu. Next slide please. Ya, kalau dari saya cukup, mungkin next bisa dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Terima kasih. Baik, terima kasih Tasya. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasannya mengenai outcome, output, dan impact evaluation dari performance campaign sosial atau mungkin sosial program dari apa yang sudah dilaksanakan, begitu ya. Sebentar. Oke. Jadi social marketers itu sudah seharusnya memang ketika dia menjalankan campaign, kemudian mengaplikasikan social program gitu ya, dia harus melakukan menganalisis kira-kira apakah yang sudah dilaksanakan itu memberikan output ya yang bagus, outcome yang bagus dan impact yang bagus terhadap sosial itu sendiri begitu. Maka di sini kita juga perlu melakukan proses evaluation dari semua yang sudah berjalan gitu. Nah, terkadang social marketers dalam satu titik tertentu gitu terkadang suka terjebak dengan melaksanakan campaign atau melaksanakan program titipan gitu ya, mungkin dari funding atau mungkin dari organisasi rekanannya gitu ya, yang apa namanya, yang kemudian luput gitu mengevaluasi apakah hasilnya benar-benar berdampak bagi sosial gitu. Nah, idealnya kaji outcome atau output atau mungkin kalau di Indonesia itu sering sekali disebut dengan kaji dampak begitu ya. Itu tuh idealnya dilaksanakan masing-masing organisasi sosial atau mungkin program-program sosial itu memiliki tim research atau apa namanya, lembaga riset tersendiri gitu ya untuk mengukur setiap program yang berjalan itu apakah benar-benar berdampak. Cuman
kenyataannya tidak semua program sosial atau campaign sosial ataupun NGO yang ada di Indonesia itu memiliki tim riset sendiri atau menganalisis outcome, output, dan impact-nya itu sendiri gitu ya. Itu kadang-kadang tidak seluruhnya. Kadang-kadang mereka hanya terbatas di memberikan laporan tahunan, dana yang digunakan sekian gitu ya, kemudian beneficiaries-nya berapa, tapi tidak mengevaluasi secara mendalam apakah ada perubahan perilaku, apakah ada perubahan kesadaran, apakah meningkat output produknya, seperti yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Tasya begitu ya, indikator-indikatornya tidak semuanya melakukan hal itu begitu. Tapi kita bisa melihat salah satu contohnya mungkin kalau di global dan juga di Indonesia itu ada UNICEF Indonesia. Secara rutin UNICEF ini salah satu organisasi yang sering melakukan evaluasi outcome, output, dan impact-nya begitu ya terhadap program-program yang sudah dijalankan, khususnya pada program-program kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan anak-anak. Kita bisa lihat di sebelah kanan sini ada beberapa hasil utama dari UNICEF, misalnya dia mengeluarkan satu publikasi begitu ya, publikasi ini kemudian diukur berapa yang mendownload atau berapa persebarannya, kemudian ketika dia memiliki program untuk vaksinasi anak, berapa anak yang sudah tervaksin akhirnya, yang awalnya mungkin belum tervaksin akhirnya tervaksin, dan hal-hal lain termasuk sanitasi dan segala macam pada anak, itu pun juga ada outcome dan output yang bisa dilihat begitu. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang hasil dari sebuah social program atau social campaign, kita bisa melihat dari ada 3 aspek yang sebetulnya ketiganya ini tuh sama-sama mencerminkan sebuah hasil dari program sosial. Ada outcome evaluation, dan ada output evaluation, dan ada juga impact evaluation. Outcome evaluation ini biasanya akan diukur dari bagaimana orang-orang atau audiens yang ditargetkan gitu ya, mendapatkan exposure gitu ya, apakah akhirnya dia mendapatkan sebuah kesadaran baru, mendapatkan pengetahuan, apakah ada attitude atau behaviors yang berubah, sehingga itu menjadi result dari social marketing campaign yang dilakukan. Tipe evaluasi ini biasanya akan meng-assess gitu ya, hasil result akhirnya dari program atau campaign yang fokus pada perubahan dari komunitas atau dari audiens yang ditarget saat program itu diimplementasikan, begitu. Nah, sedangkan untuk output evaluation, biasanya output evaluation ini akan fokusnya kepada the direct result of program campaign, termasuk number of activities atau material yang diproduksi dari NGO tertentu atau dari sebuah program sosial tertentu begitu. Misalnya kita akan melihat kalau misalnya mungkin ada apa namanya, seperti yang tadi dicontohkan oleh Yoga gitu ya, orang itu malu untuk membeli kondom misalnya di tempat-tempat umum begitu ya. Apakah ketika nantinya ada campaign nggak perlu malu, itu hal yang bukan tabu gitu ya, ada campaign seperti itu, nanti kita bisa melihat apakah akhirnya penjualan di supermarket itu meningkat atau tidak. Kemudian misalnya juga contohnya terkait apa namanya, misalnya eee, apa namanya, pengurangan plastik gitu ya, kita juga bisa melihat apakah penjualan plastik atau produksi plastik di Indonesia itu akhirnya juga menurun. Nah, itu kita melihatnya dari direct sales produknya apakah bertambah ataukah berkurang, distribusinya seperti apa, itu kita bisa lihat dari output evaluation. Kemudian terkait dengan impact evaluation ini itu lebih kepada biasanya sifatnya jangka panjang dan contohnya misalnya apakah dari social campaign kita terdapat pengaruh yang tidak langsung misalnya terhadap adanya pengurangan terhadap perilaku tertentu atau lain sebagainya. Misalnya contoh, oke, kita ada apa namanya, kita ada larangan untuk apa namanya, persebaran minuman keras di satu negara begitu ya. Kita juga bisa melihat, oh dari larangan tersebut ternyata juga berimpact kepada reduction in drunk driving. Jadi artinya kecelakaan mobil karena dia sedang mabuk atau pengendara yang mabuk itu juga berkurang. Berarti ada efeknya secara tidak langsung dari campaign anti alkohol misalnya seperti itu.
Nah, jadi outcome, output, dan impact ini sudah seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak stakeholder yang menjalankan social program dan social campaign agar nantinya social program atau social campaign itu tidak hanya berhenti di sekedar kita membantu sesama atau melakukan sesuatu saja, tapi juga ada dampak yang jelas gitu ya dari hal yang sudah dilakukan gitu. Oke, contoh untuk outcome evaluation dari buku yang kami gunakan sebagai referensi di luar negeri itu ada campaign Gimme 5 ya, yang itu adalah untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayur pada anak-anak. Nah, the evaluation-nya itu akan banyak sekali evaluasi, salah satunya adalah lewat psychosocial measurement begitu ya, kemudian juga interview dengan orang tua atau mungkin dengan observasi langsung. Di sini kita bisa melihat ketika mengakses program atau campaign tersebut, kita bisa melihat apakah ada perubahan perilaku dari anak-anak begitu ya, ketika apakah dia sudah memiliki kebiasaan untuk makan buah dan makan sayur sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di campaign tersebut. Nah, itu untuk mengukur kira-kira seberapa efektif campaign tersebut berjalan. Nah, namun kita juga harus ketahui bahwa outcome evaluation ini memang idealnya diukur atau dilaksanakan spesifik pada community gitu ya, atau pada target beneficiaries atau target market tertentu begitu. Karena kita tidak bisa juga mengeneralisasi misalnya kita melakukan programnya itu hanya di beberapa daerah di Indonesia, tapi alat ukur yang kita pakai misalnya data dari nasional atau data dari BPS bahwa meningkatnya penggunaan pengkonsumsian buah dan sayur gitu ya di satu wilayah Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia, padahal campaign kita itu hanya dilaksanakan di beberapa daerah saja. Nah, makanya kembali lagi idealnya organisasi atau stakeholder itu harus punya tim research sendiri yang bisa mengukur dampaknya secara mandiri gitu. Nah, kemudian yang kedua ada juga contoh outcome evaluation dari salah satu NGO di Indonesia, itu adalah Dompet Duafa, yang itu memiliki banyak program-program sosial dan campaign-campaign sosialnya. Tabel ini adalah contoh outcome evaluation mereka di aspek waktu itu mereka memiliki program ekonomi mandiri di sebuah desa di daerah Jawa Tengah gitu ya. Kemudian di sini mereka memiliki alat ukurnya, salah satunya beberapanya adalah social capital dan natural capital. Jadi ada nilai pra-program dan pasca program. Misalnya terbentuknya kelembagaan sosial lokal semakin berkembang hingga saat ini dan lain sebagainya. Termasuk misalnya natural capital itu kita bisa lihat dari pengelolaan sampah rumah tangganya seperti apa, pemanfaatan sampahnya bagaimana, perubahan terhadap lingkungannya seperti apa. Di sini ada nilai yang itu mereka ukur gitu ya dari pra-program dan juga pasca program. Sehingga di sini bisa terlihat kira-kira apakah program-program yang dijalankan, campaign-campaign kesadaran yang dijalankan di sebuah desa atau komunitas tertentu itu memiliki pengaruh atau tidak. Sehingga kalau misalnya berpengaruh maka bisa dilanjutkan, bahkan bisa juga dilanjutkan di beberapa daerah yang lain. Namun jika tidak berpengaruh bisa melalui evaluation proses kembali, diulang lagi dari awal untuk menentukan program yang tepat kira-kira seperti apa. Nah, itu pentingnya mengukur secara detail per program, dan tentunya ukuran indikator ini itu tergantung kepada program dan campaign sosial yang dijalankan. Karena kalau ini adalah contohnya ekonomi dan lingkungan yang dijalankan programnya, maka indikatornya seperti ini. Nanti mungkin untuk anak-anak, kesehatan anak, atau mungkin pendidikan, itu tentunya akan ada perbedaan gitu. Kemudian untuk output evaluation, contohnya adalah dari program The Road Crew gitu ya, dari luar juga, sehingga di sini bisa melihat kira-kira output yang seperti saya tadi sebutkan, mengevaluasi number of trips but also in impact reducing alcohol gitu ya. Jadi di sini melihat kira-kira penjualan alkoholnya itu menurun atau tidak, ataukah bahkan malah naik, sehingga ketika ada pengurangan itu berarti campaign-nya cukup berhasil begitu.
Lanjut, terakhir adalah the impact evaluation gitu ya. The impact evaluation ini lebih jauh lagi untuk mengukur seberapa jauh program itu dilaksanakan, baik terutamanya adalah di aspek jangka panjang begitu. Ini ada beberapa contoh pengukuran-pengukuran yang sederhana dari beberapa organisasi dan juga brand. Contohnya kita ambil campaign dari The Body Shop yang itu dia punya campaign keren tanpa nyampah, di mana The Body Shop ini men-trigger dan men-challenge customer-nya untuk membawa kembali botol-botol atau kemasan-kemasan Body Shop ke store-store terdekat gitu ya, untuk nantinya menjadi poin atau menjadi poin reward untuk loyalty-nya mereka, sehingga ada campaign Bring Back Our Bottles, keren tanpa nyampah di The Body Shop. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa ketika campaign ini dijalankan, The Body Shop berhasil mengumpulkan 10 juta kemasan, yang dimana ketika diukur dampaknya 10 juta kemasan ini tuh setara dengan beratnya 65 gajah Sumatera dari 10 juta kemasan. Sebetulnya ada juga komunikasi mereka bahwa ketika menyelamatkan 10 juta kemasan ini sama dengan menyelamatkan juga 10 juta sampah yang nantinya akan terbuang sia-sia, karena ini bisa didaur ulang kembali oleh The Body Shop, sehingga impact-nya terasa terhadap lingkungan. Nah, itu seperti itu. Kemudian dari UNDP ini juga memiliki social campaign dan program, yaitu adalah Women Creative Lab yang dijalankan di Kyrgyzstan gitu ya. Jadi di sini Women Creative Lab ini adalah satu program untuk memberdayakan wanita, untuk memberikan wanita adalah juga memiliki power begitu di sosial. Nah, dari campaign ini memang ukurannya masih belum terlihat secara impact jangka panjangnya dan segala macam, tapi UNDP menyampaikan bahwa ada 100 women and girls gitu ya, yang itu mereka berani untuk memberikan inspirasinya, membagikan mimpi-mimpinya begitu, yang dimana awalnya mungkin wanita di negara tersebut dianggap second tier gitu ya, tidak memiliki power. Nah, sehingga di sini mereka mengembangkan terus hingga tercapai 500 women yang join di WCL seperti ini gitu. Kemudian di Indonesia sendiri, salah satunya ada Dompet Duafa, dia memiliki campaign yang juga terus dilaksanakan dari tahun ke tahun gitu ya, yaitu adalah awareness tentang zakat penghasilan. Sebetulnya ketika berdiskusi dengan internal dari Dompet Duafa, zakat penghasilan ini sebetulnya didasari oleh di mana di Indonesia itu sendiri banyak masyarakat Muslim yang itu belum sadar tentang zakat mal atau zakat penghasilan, di mana mereka baru menyadari bahwa zakat itu yang wajib hanya zakat fitrah gitu ya, padahal ada kewajiban juga di zakat penghasilan. Sehingga Dompet Duafa ini salah satu lembaga zakat atau NGO yang juga menyuburkan campaign-campaign tentang zakat penghasilan, sehingga dampaknya berharap bisa pertumbuhan donatur untuk zakat penghasilan itu semakin bertambah, tidak hanya di Ramadan atau tidak hanya di pembayaran tentang zakat fitrah saja. Sehingga selain untuk awareness, di sini juga campaign mereka outputnya berharap mendapatkan outputnya selain itu adalah pertumbuhan donasi di zakat penghasilan. Itu contohnya seperti itu. Terakhir adalah kaji dampak program Kurban oleh IDEAS, yaitu ada salah satu lembaga riset sosial juga yang diinisiasi oleh Dompet Duafa, di mana di sini dianalisis terkait analisis before bahwa di Indonesia sendiri itu pangan bergizi masih rendah. Nah, ketika hadirnya program kurban, ada campaign-campaign terkait kurban gitu ya, IDEAS juga menganalisis bahwa ada dampak kurban terhadap ketimpangan konsumsi daging. Artinya sebelum ada intervensi program kurban dari Dompet Duafa seperti apa, kemudian setelah ada intervensi seperti apa begitu. Jadi mereka memiliki di setiap program mereka memiliki research kaji dampaknya sendiri, sehingga social campaign dan program sosial yang dijalankan itu tidak hanya sekedar berlalu begitu saja, tapi juga bisa terukur dampaknya untuk masyarakat. Itu seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diana. Silahkan, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Anissa dan juga rekan saya yang sebelumnya.
kita akan membahas terkait dengan benchmarking. Sebelum kita go through to benchmarking, nah kita tuh perlu tahu dulu ya, apa sih konteks benchmarking ini? Jadi mengacu pada suatu pendekatan atau metode evaluasi yang digunakan untuk menilai atau membandingkan suksesnya program pemasaran sosial. Artinya kan ini related tuh, kapan sih kita harus melakukan benchmarking ini gitu ya. Jadi benchmarking ini dilakukan itu adalah setelah implementation dari evaluasi. Untuk apa? Untuk melakukan, kita tahu nih untuk mengidentifikasi keefektifan keseluruhan dari pemasaran sosial tersebut gitu. Kemudian juga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan setelahnya. Kemudian, apa hasil dari benchmarking tersebut? Tentunya kita juga harus mengetahui, hasil dari benchmarking tersebut. Apa sih yang kita inginkan gitu, yaitu suggest the overall effectiveness of social marketing. Seberapa efektif sih, social marketing yang sudah kita lakukan, gitu ya. Next please. Nah, kemudian kita bagi nih, apa sih tujuan masa depan dari analisis benchmarking ini? Yaitu adalah kita tuh mau cari elemen-elemen kunci yang sangat penting dalam suatu program. Kemudian apalagi, kita juga tentunya mau membimbing pengembangan programnya nih. Jadi kita menyediakan panduan bagi pengembangan program-program berikutnya. Agar apa? Agar bisa meningkatkan potensi kesuksesan yang berikutnya. Kemudian ada juga yang namanya ultimate gitu ya, artinya tujuan akhirnya dari benchmarking tersebut adalah, mengidentifikasi aspek kritis nih dalam pemasaran sosial. Jadi artinya kita tuh, menentukan elemen-elemen yang sangat penting dalam konteks pemasaran sosial. Selain itu potensial prioritisasi untuk berbagai area topik gitu, jadi kasih kemungkinan untuk kita bisa priority elemen-elemen ini berdasarkan area topik yang beda-beda. Dan yang ketiga adalah kita meningkatkan pengembangan program dan potensi keberhasilan. Jadi kita kasih kontribusi pada pengembangan program dan meningkatkan potensi keberhasilan itu melalui pemahaman terhadap elemen-elemen kritis tersebut gitu dalam pemasaran sosial. Next please. Sehingga dari penjelasan di atas gitu ya, penjelasan sebelumnya itu ada 3 tujuan utamanya. Key pointing-nya itu adalah di mana benchmarking ini bisa meningkatkan pemahaman yaitu terhadap konsep dan juga prinsip dasar pemasaran sosial. Yang kedua adalah menjamin konsistensi. Jadi kalau ada kriterianya yang jelas, diharapkan itu ada konsistensi dalam pendekatan terhadap proyek pemasaran sosial sehingga mengurangi potensi kerancuan atau perbedaan interpretasi dari yang sudah kita pasarkan. Yang ketiga adalah memfasilitasi penyedia. Jadi dengan adanya pedoman yang jelas, pihak-pihak yang terlibat itu dalam proses pengadaan ini dapat menggunakan kriteria tersebut sebagai landasan gitu untuk milih penyedia layanan pemasaran sosial mana sih yang sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan mereka gitu ya. So, dengan merinci setiap tujuan tersebut diharapkan kegiatan daripada benchmarking pemasaran sosial ini dapat menjadi alat yang berguna dalam mengembangkan, mengevaluasi, dan juga mengimplementasikan strategi pemasaran sosial dengan lebih baik. Tentunya di lingkungan Indonesia dan juga in a global way. Next please. Nah, kemudian Andreasen 2002. Jadi benchmarking ini kan teori benchmarking ini dipelopori oleh Andreasen 2002 ya. Dia memperkenalkan 6 kriteria gitu yang dianggap sebagai patokan atau standar dalam pemasaran sosial. Kemudian berdasarkan kriteria ini dan temuan dari tinjauan Independent National Social Marketing Center NSMC di Inggris itu menambahkan teori dan juga wawasan dari audiens dan mengembangkan 8 kriteria benchmark yang akan kita bahas berikutnya. Next please. Oke. Yang pertama itu adalah behavior focus. Jadi 8 benchmark purpose for evaluating social marketing programs. Pertama itu adalah behavior focus ya. Jadi kampanye ini tuh fokusnya adalah merubah perilaku aktual. Jadi fokus utamanya itu adalah untuk mengubah perilaku aktual individu, bukan hanya sekedar meningkatkan pengetahuan sikap atau keyakinan, tapi lebih kepada mendorong tindakan nyata. Kemudian apalagi dia ini berfokus pada pengaruh perilaku spesifik gitu. Jadi intervensi yang dilakukan untuk mempengaruhi perilaku tertentu. Kalau misalkan dilihat dari iklan BCA ya, BCA Live di samping itu adalah
tips hidup sehat. Yuk selalu terapkan pola hidup sehat untuk lawan COVID. Jadi dia tuh fokusnya itu apa sih yang harus dilakukan ya, olahraga, berhenti merokok, makan makanan sehat gitu. Jadi lebih ke tindakan nyatanya kamu tuh harus ngapain gitu untuk mencapai hidup sehat tersebut. Kemudian dengan demikian program pemasaran ini tuh bisa berusaha menciptakan dampak yang konkret dan mengukur perubahan perilaku yang terjadi pada individu sebagai hasil dari kampanye yang dilakukan. Next please. Kemudian yang kedua ini adalah terkait dengan customer orientation. Pentingnya fokus pada audiens dalam pemasaran sosial dengan pemahaman menyeluruh terhadap kehidupan, perilaku, dan juga isu yang dihadapi oleh audiens. Jadi penggunaan beragam sumber data dan juga metode penelitian ini digunakan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku audiens target yang merupakan kunci untuk menjalankan pemasaran sosial yang efektif. Jadi contohnya seperti, sebelum meluncurkan kampanye anti rokok, kita tuh melakukan survei dulu gitu dan mewawancarai untuk memahami secara lebih dalam kebutuhan, preferensi, dan juga perilaku individu dalam audiens target, gitu. Nah, ada beberapa pendekatan gitu ya. Yang pertama itu kan tadi, kita fokus pada audiens, jadi mencakup pemahaman mendalam terhadap kehidupan, perilaku, isu, dan juga kita juga pemahaman menyeluruh terhadap kehidupan dia sehari-hari gitu, seperti perilakunya gimana, isu-isu yang dihadapi nya seperti apa, dan juga datanya itu diperoleh melalui berbagai sumber atau metode penelitian. Dan penggunaan teknik etnografi itu penting banget. Jadi selain wawancara atau, kelompok fokus gitu ya, program ini juga menggunakan teknik etnografi. Jadi etnografi ini melibatkan observasi langsung dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari audiens untuk mendapatkan, wawasan yang lebih mendalam tentunya. Jadi, dalam hal ini customer orientation ini itu penting banget kita tuh gunain berbagai analisis penelitian gitu dan menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk data kualitatif, kuantitatif itu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu kita juga melibatkan pemahaman yang, mendalam terhadap pihak-pihak yang berkepentingan kunci gitu dan mengintegrasikannya ke dalam pengembangan metode. Sama halnya seperti kita, melakukan apa namanya, research gitu ya, itu kan ada piloting. Nah, sebelum kita menggelontorkan, apa, campaign ini ke publik, kita juga melakukan piloting dulu gitu dengan audiens target, ini untuk membantu memastikan bahwa pesan dan strategi yang digunakan ini relevan dan juga efektif gitu. Kemudian melibatkan audiens target dan komunitas lokal, artinya apa? Jadi audiens target dan komunitas ini tuh bukan hanya sebagai objek daripada penelitian itu, tetapi juga dia tuh sebagai mitra yang aktif. Jadi memastikan bahwa pendekatan yang diambil ini akan sesuai dengan kebutuhan. Next please. Kemudian ini adalah yang ditambahkan tadi ya berdasarkan NSMC gitu ya, itu adalah teori based on inform, artinya apa? Jadi pentingnya merancang intervensi pemasaran sosial berdasarkan teori-teori yang sudah proven gitu ya. Jadi dalam contoh yang diberikan itu kan mempromosikan penghentian merokok gitu ya. Ini menggunakan model psikologi seperti model transteoritik dapat memberikan panduan dalam mengembangkan intervensi berdasarkan tahapan perubahan yang disesuaikan dengan kesiapan individu untuk berhenti merokok. Jadi makanya kan ada cara-caranya ya kan, cara satu adalah berhenti seketika, kemudian penundaan, dan kemudian ada cara 3 lagi. Jadi mereka tahu tuh tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, dalam hal ini model psikologi seperti trans-theoretical model tadi itu digunakan sebagai landasan teoritisnya. Jadi promosi penghentian merokok dengan menggunakan model psikologis itu contohnya, misal nih tujuannya itu adalah mempromosikan penghentian merokok menggunakan model psikologis seperti theoretical model itu dapat memberikan wawasan tentang tahapan perubahan perilaku dan memungkinkan pengembangan intervensi yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan individu itu untuk berhenti merokok. Artinya apa nih dengan kita merancang intervensi berdasarkan teori yang sudah terbukti, program ini itu memiliki dasar yang kuat untuk mencapai tujuan mereka dan meningkatkan efektivitas kampanye dalam merubah perilaku audiens. Bahkan pada kampanye ini juga memberikan
wadah gitu ya untuk para orang-orang yang mau berhenti merokok untuk bertanya lebih banyak itu dengan dia mencantumkan, nomor, hotline itu ya yang bisa dia telepon, tuh. Next please. Nah, selain itu ini juga tambahan dari NSMC gitu ya, itu adalah insight driver. Jadi, pentingnya penelitian pelanggan dalam mengidentified wawasan yang dapat, diambil dalam tindakan gitu, yang akan ngebimbing pengembangan intervensi pemasaran sosial. Kalau misalkan, jadi itu apa aja, ini tuh mencakup informasi yang konkret dan juga dapat dijadikan landasan untuk mengambil, tindakan. Nah, selain itu program ini tuh dapat memahami secara mendalam nih, apa sih yang mendorong dan memotivasi audiens atau targetnya, itu, termasuk pengaruh dari orang-orang atau faktor apa yang mempengaruhi perilaku-perilaku, yang ditargetkan. Contoh nih seperti kan, kalau misalkan, contoh yang, apa namanya tuh, campaign yang dibawa di samping ya, itu kan ada bis akap gitu ya. Dia tuh ngasih, wawasan nih kalau dengan bis akap itu tuh bisa nganterin kamu keliling Indonesia, ada diskon setiap hari dan juga pasti dapat kursi. Jadi intinya dia tuh, menekankan kepada orang-orang yang targeting-nya gitu ya, bahwasannya kalau misalkan pakai akap ini dia bisa nganterin kita nih tanpa harus, bermacet-macetan gitu ya. Terus udah gitu tuh udah nggak perlu khawatir pasti ada setiap hari dan juga kan pasti dapat kursi. Selain itu juga di situ kan ada gambar, handphone ya, itu dia untuk memudahkan, pelanggan bahwasannya tuh, bisa di dipesan tuh dari mana aja bis akap ini. Jadi, campaign ini tuh memiliki tujuan gitu, tujuannya untuk menarik customer bahwasannya, kalau misalkan mau ini konteksnya mudik ya kalau nggak salah tuh. Jadi, dia konteksnya mudik, ada iklan sebelumnya tuh konteksnya mudik gitu, karena kan mudik itu kan macet segala macam. Jadi, berusaha untuk bisa kemacetan itu dengan mendorong para customer untuk pakai, bis akap ini, gitu. Kemudian juga untuk yang campaign bersepeda sehat dan aman. Jadi, eee, jadi program ini tuh dapat mengidentify hambatan-hambatannya gitu ya, baik yang bersifat emosional, jadi kan kayak waktu Covid itu kan orang kan takut keluar gitu ya kan. Nah ternyata, nggak apa-apa kok keluar asalkan kita tuh, menggunakan beberapa cara-cara nih seperti ini gitu. Jadi kita tetap bisa bersepeda, tetapi juga sehat dan aman. Amannya dari mana? Kalau misalkan, dilihat di situ kan ada gambar jalur sepeda ya, artinya kita juga harus, pakai jalur sepedanya, kemudian juga kita juga menggunakan berbagai macam atribut yang bisa membuat kita aman. Intinya adalah dengan memanfaatkan wawasan dari penelitian pelanggan dan orientasi pelanggan, program pemasaran sosial itu dapat merancang intervensi yang lebih terarah gitu dan efektif dengan mempertimbangkan aspek emosional dan juga fisik yang dapat mempengaruhi target itu. Next please. Oke, kemudian ini adalah yang kelima adalah segmentation of target audience. Jadi proses identifikasi dan kategorisasi audience target itu menjadi segmen berdasarkan karakteristik bersama. Jadi pendekatan ini tuh memungkinkan penyesuaian pesan dan intervensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen. Dan ingatlah bahwa proses segmentasi ini nggak hanya berdasarkan faktor tradisional aja ya, tapi juga melibatkan, pemahaman yang lebih mendalam nih tentang perilaku dan juga psikografis gitu, sehingga intervensinya dapat menjadi lebih terarah dan efektif. Contoh nih, kalau dilihat di, di samping ya ada message kan, ini kan ada gambaran besarnya campaign-nya pemuda hebat tertib lalu lintas gitu. Kemudian, ada, campaign ini misalkan di Twitter gitu ya, di Twitter kan misalnya ada, dia beda ini untuk teenagers itu bahasanya yang lebih focusing ke trendy karena kan teenagers maunya trendy ya. Tapi, dia juga ngasih tahu walaupun dia pakai, notes-nya di highlight-nya dia adalah, "Hei remaja menjaga gaya di jalan bukan hanya tentang gaya, tapi juga tentang keselamatan." Nah, dia meng-underline keselamatan untuk bertertib lalu lintas dengan cara apa? Dengan pakai sabuk pengaman, terus hindari gangguan dan juga jadikan keselamatan berkendara sebagai aksesoris paling trendy. Nah, jadi dia tuh ngedorong si teenager ini tuh untuk tertib
lalu lintas tapi dia tetap trendy, dan juga ngasih hashtag 10 Drive Smart gitu. Nah, beda kan dengan si dewasa muda tuh lebih ke responsibility. Jadi yang ditekankannya itu kepada aspek tanggung jawabnya. So dia kasih hashtagnya driver responsibility. Artinya, melalui segmentasi audiens dan penyampaian pesan yang disesuaikan, program pemasaran ini dapat merespon kebutuhan, preferensi, dan juga karakteristik spesifik dari setiap kelompok target. Sehingga pesan-pesan ini tuh relevan dan dapat mencapai dampak yang lebih besar tentunya. Kalau misalkan audiens yang di segmentingnya kan sesuai. Next please. Ini adalah attractive and motivational exchange. Nah, ini yang menarik kalau dilihat di sini adalah gambarnya kampanye Coca-Cola untuk ikutan program Recycle Me. Itu kan ada awarding-nya ya kan. Jadi setiap satu botol akan dapetin apa. Nah, ini adalah strategi yaitu perancangan intervensi yang menawarkan insentif atau manfaat yang menarik untuk memotivasi audiens atau targetnya agar mengadopsi perilaku yang diinginkan gitu ya. Nah, dari campaign yang dilakukan ini itu bukan hanya sekedar jadi insentif aja gitu bagi orang yang aktif participating dalam kasih botol gitu ya, tapi juga ngedorong kesadaran lingkungan dengan menghubungkan usaha mereka dengan hadiah yang nyata gitu. Jadi hal ini menciptakan rasa pencapaian dan keterlibatan komunitas sambil berkontribusi pada planet yang lebih bersih dan lebih sehat gitu. Next please. Kemudian Kemudian dalam benchmarking ini juga integrasi semua elemen mix method marketing ya, marketing mix gitu. Jadi ada produk, price, place, dan juga promosi ke dalam strategi pemasaran sosial. Ini adalah pendekatan yang sangat holistik yang memastikan bahwa setiap aspek dari program pemasaran itu bekerja bersinergi untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Jadi contohnya kalau misalkan kayak campaign di samping itu adalah campaign COVID ya, vaksin COVID. Jadi produknya apa? Produknya itu dalam vaksinnya kan ya, produk dalam konteks pemasaran sosial itu bisa mencakup perubahan perilaku, layanan, informasi, atau produk barang fisiknya. Nah, jadi kalau di sini itu adalah barang fisiknya adalah si vaksin COVID tersebut. Harga ini biasanya tuh nggak hanya bersifat financial effect, tapi juga segala bentuk misalkan kayak sacrifice-nya atau hambatan yang harus diatasi oleh audiens untuk mengadopt perilaku yang diinginkan. Jadi bisa juga mencakup waktu, usaha, atau perubahan dalam gaya hidup itu bisa masuk ke dalam harga. Jadi artinya ada yang terukur dan juga tidak terukur. Dalam hal ini kalau iklan di samping itu dia lebih ke price ya. Jadi vaksin COVID itu gratis gitu kepada masyarakat gitu. Kemudian tempatnya di mana, jadi tempat ini berkaitan dengan distribusi atau ketersediaan produk atau informasi yang ditawarkan oleh campaign pemasaran sosial. Jadi dapat mencakup tempat fisiknya, atau juga media online, atau komunitas tertentu, atau juga dia bisa kasih seperti di iklan ini kan ada hotline-nya ya. Jadi kita bisa tanya di sini, di mana aja sih kita bisa dapetin vaksin COVID tersebut gitu. Kemudian promosi. Nah, kalau promosi ini kan ngelibatin semua kegiatan pemasaran ya yang digunakan. Jadi untuk communicate produknya, servicesnya, atau campaign message-nya kepada audiens. Jadi bisa mencakup iklan, publicity, kemudian konten marketing, dan segala bentuk komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan mempengaruhi perilaku. So, integrasi keempat elemen ini tuh dalam strategi pemasaran sosial ini memastikan bahwa setiap aspeknya ini saling mendukung gitu ya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Next please. Yang terakhir ini adalah consideration of competition in social marketing gitu. Pengakuan dan pemahaman terhadap landscape kompetitif sangat penting dalam pemasaran sosial untuk memahami bagaimana sih opsi lain dapat mempengaruhi adopsi perilaku yang diinginkan. Kalau dilihat di samping itu adalah promosi kebiasaan membaca buku gitu ya. Serunya membaca buku, Gramedia tuh kasih campaign serunya membaca buku. Dia juga ngadain kompetisi gitu. Jadi artinya dalam konteks promosi gitu ya, kebiasaan membaca itu penting untuk memahami opsi atau alternatif lain yang bersaing dengan tujuan tersebut. Karena kan sekarang kan eranya digitalize gitu ya. Orang pastinya males lah ya baca buku gitu, mending main handphone gitu. Nah, itu yang harus digali lebih deep dive. Kemudian
mungkin ada kegiatan atau hiburan lain nih yang dapat mempengaruhi minat gitu ya. Khususnya ini kebiasaan kita bangun dari anak-anak misalkan gitu ya, terhadap minat membaca buku. Nah, pemahaman ini tuh membantu kita tuh merancang strategi pemasaran sosial yang tepat dan efektif dalam menanggapi tantangan kompetitif tadi dan menjadikan kebiasaan membaca buku ini lebih menarik dibandingin opsi lain di komunitas tersebut gitu. Next please. Oke. Jadi dalam dunia pemasaran sosial yang sifatnya dia itu kan praktis gitu ya. Ini sangat penting banget untuk kita bisa memanfaatkan seluruh spektrum data dan metode penelitian yang tersedia. Jadi ini tuh melibatkan penggunaan data sekunder yang sudah ada serta pengumpulan data primer yang baru. Jadi itu tergantung dari kebutuhan penelitian tersebut gitu ya. Jadi pendekatan ini tuh dapat mencakup penggunaan data kualitatif, juga kuantitatif, serta metode penelitian yang beragam seperti misalkan analisis konten atau bahkan pendekatan inovatif seperti pendekatan visual dan fisiologi sesuai dengan pertanyaan yang dihadapi. Jadi strategi di sini itu adalah memiliki berbagai alat penelitian dan menggunakan alat yang paling sesuai dengan pertanyaan yang sedang dibahas dengan melibatkan berbagai kontributor, terutama tentunya para peneliti ya, kita dapat menggabungkan nih berbagai bentuk keahlian tersebut. Jadi untuk lebih detail menggambarkan kapan sih setiap bentuk penelitian ini paling masuk akal, ini kita bisa gambarkan di flowchart di samping itu teman-teman bisa lihat. Jadi yang pertama itu kan understanding of problem gitu ya. Jika kita tuh cuma sedikit tahu tentang topik yang dibahas gitu ya, maka kita bisa lakukan exploratory research gitu. Dengan cara tinjauan literatur seringkali merupakan titik awal yang baik nih. Memulai dengan apa yang sudah kita ketahui, itu selalu disarankan pencarian data yang sudah ada atau penelitian sekunder seringkali akan mengungkapkan sejumlah informasi berharga tentang topik tersebut. Jadi kalau misalkan kita bisa pakainya tuh exploratory atau secondary research kalau emang kita tuh punya sedikit pengetahuan ya tentang topik yang mau dibahas tadi gitu. Nah, kemudian bawahnya lagi itu kalau misalkan kita punya hal yang bagus, misalkan kita membutuhkan wawasan yang lebih dalam gitu ya tentang mengapa sih perilaku ini terjadi gitu, atau misalkan kenapa nggak terjadi. Nah, kita tuh memerlukan, tapi kita tuh nggak perlu ukuran yang tepat gitu tentang berapa banyak orang yang melakukan ini misalkan ya. Maka penelitian kualitatif dengan cara seperti wawancara gitu, itu menjadi pilihan yang sesuai gitu. Nah, ini seperti yang tadi ada di contohnya Mbak Anissa ya, ada road crew itu melakukan wawancara dengan masyarakat gitu, seperti yang dilakukan Rothschild ya dan kawan-kawan di tahun 2006. Itu bisa memberikan pemahaman mendalam kepada pemasar sosial tentang isu yang ada. Nah, tapi kalau misalkan kita memerlukan ukuran gitu dapat dilakukannya secara survei kuantitatif, yaitu melibatkan pengumpulan data dari responden melalui kumpulan pertanyaan tertulis atau secara lisan. Jadi survei ini pun dapat dilakukan secara mau daring, mau misalkan secara face to face interview itu juga bisa tergantung dari effectiveness daripada peneliti gitu ya. Dan juga tentunya dengan karakteristik audiens target. Tapi misalkan kita tuh khawatir gitu ya tentang kemampuan orang untuk mengingat atau memberitahu Anda apa yang mereka lakukan gitu, itu seringkali kan karena perilaku kan bisa otomatis gitu ya, maka penelitian observational research ini atau visual itu mungkin diperlukan. Kalau misalkan di contoh buku itu ada sebuah perusahaan pasta gigi itu kan tertarik pada cara sikat gigi orang gitu ya. Pada saat wawancara awal gitu perusahaan tuh jadi skeptis gitu bahwa orang bisa mengatakannya dengan jujur gitu kan berapa lama mereka sikat gigi gitu sehingga yang dilakukan oleh si perusahaan ini tuh dia ngebayar orang untuk install kamera di kamar mandi. Kalau sekarang nggak boleh ya Mas Yoga nginstal kamera di kamar mandi nanti mata kamu bintitan. Jadi mereka tuh ngitung gitu seberapa sering sih orang tuh menyikat gitu, berapa kali gosokannya, kemudian tuh berapa lama dan apakah ada variasi gitu di antara orang. Sebenarnya sih sama aja sih kayak misalkan ngunyah makanan ya, kan ada orang yang makan tuh langsung
makan langsung telan gitu ya. Ada juga yang dikunyah 32 kali gitu. Nah, itu kan hal-hal yang kadang-kadang orang tuh nggak sadar atau bahkan malu kalau ngomong kebiasaan makan saya langsung dimakan, langsung ditelan gitu kan. Kadang-kadang orang malu ya untuk mengatakan itu gitu. Jadi lebih baik instead of asking gitu ya, better real observation. Nah, kemudian dengan pemahaman tentang biaya perilaku orang dan pemahaman tentang mengapa orang melakukan hal-hal yang mereka lakukan, pemasar sosial ini dapat mengembangkan program atau intervensi yang mungkin. Terakhir adalah perlu causality atau enggak. Nah, sebelum sepenuhnya meluncurkan program yang bermanfaat untuk melakukan eksperimen nih atau uji coba ya kecil lah ya dari intervensi tersebut. Jadi misalkan kita tuh pakai sedikit peserta atau kelompok kecil gitu untuk kasih kita tuh kesempatan, challenge gitu untuk menguji gagasan kita tuh, berhasil atau enggak gitu terhadap kelompok kecil tersebut, barulah dilakukan next step-nya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami tentang research and evaluation in social marketing. Besar harapan kami, teman-teman dapat memberikan pertanyaan atau bahan diskusi yang kita bisa bahas lebih lanjut. Terima kasih Pak Imam atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.